Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, sejahtera, bahagia untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak, Ibu, dan seluruh masyarakat di Provinsi Bengkulu, izinkan kami untuk menyampaikan perkembangan kinerja ekonomi dan fiskal regional Provinsi Bengkulu periode realisasi sampai dengan 30 November tahun 2023. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama kami laporkan terkait perkembangan pendapatan APBN di Provinsi Bengkulu ini. Untuk realisasi pendapatan APBN di Provinsi Bengkulu masih tumbuh positif 11,9% year on year, didukung pertumbuhan dari penerimaan perpajakan maupun pendapatan negara bukan pajak. Pertumbuhan pendapatan didukung oleh pertumbuhan penerimaan perpajakan yang tumbuh 10,8% year on year, dan juga untuk PNBP tumbuh 18,1%. Pertumbuhan perpajakan terutama ditopang oleh PPh non-migas yang mencapai 22,7%. Pertumbuhan positif dan cukup signifikan PPh non-migas mencerminkan bahwa terdapat peningkatan kegiatan ekonomi pasca pandemi, yang dimana kalau untuk Provinsi Bengkulu ditopang oleh sektor komoditas sawit dan batu bara. Dan dua sektor ini sangat dipengaruhi oleh harga komoditas dunia. Selanjutnya akan kami report terkait belanja APBN di Provinsi Bengkulu. Jadi realisasi belanja APBN di Provinsi Bengkulu tumbuh sebesar 5,5% year on year, yang ditopang oleh pertumbuhan belanja pemerintah pusat sebesar 20,3% dan penyaluran transfer ke daerah yang tumbuh tipis 0,05%. Di penghujung tahun ini masih terdapat sisa pagu APBN sebesar 2,34 triliun yang akan disalurkan pada bulan Desember 2023. Ini juga perlu perhatian untuk mengakselerasi belanja barang. Walaupun tumbuh positif tertinggi, tetapi memiliki kenaikan pagu yang sangat signifikan ini, sehingga perlu percepatan di akhir tahun anggaran 2023 ini. Beberapa dana transfer ke daerah akan disalurkan pada akhir bulan Desember tahun 2023, dan ini juga akan berpotensi menjadi silpa di kas daerah atau di pemerintah daerah. Dapat kami laporkan terkait komponen dari transfer ke daerah. Realisasi dana bagi hasil ini masih moderat untuk semua jenis DBH yang dibagi hasilkan, terutama DBH sawit dan DBH kehutanan. Dana bagi hasil total pagu ada 612,43 miliar, sudah terrealisasi sebesar 404,44 miliar atau 66,04%. Tertinggi penyaluran untuk DBH PPh dan terendah untuk penyaluran DBH kehutanan, disusul DBH sawit. Untuk dana alokasi umum, total pagu ada 6,2 triliun dan sudah terrealisasi 5,9 triliun atau sudah mencapai 95,38%. Yang menjadi perhatian adalah dana alokasi umum untuk P3K. Untuk DBH sawit dan DAU P3K nantinya akan disalurkan seluruhnya di akhir bulan Desember tahun 2023. Selanjutnya untuk transfer ke daerah DAK non-fisik telah sesuai periodisasi yang diatur masing-masing jenis DAK non-fisiknya. Sementara untuk penyaluran DAK fisik realisasi sebesar 68,07%. Insentif fiskal tidak berubah dari bulan yang lalu, Oktober 2023, serta untuk dana desa sudah mencapai realisasi 94,9%. Selanjutnya kami laporkan terkait kinerja pendapatan daerah dan belanja daerah. Pendapatan APBD Provinsi Bengkulu masih didominasi oleh transfer ke daerah dari pemerintah pusat. Sementara untuk belanja APBD masih didominasi oleh belanja operasi. Realisasi pendapatan APBD Provinsi Bengkulu sampai dengan 30 November 2023 sebesar 10,2 triliun yang didominasi oleh komponen pendapatan dari transfer ke daerah sebesar 8,75 triliun atau mendominasi sebesar 85,62%.
Dengan realisasi PAD yang hanya 1,4 triliun menunjukkan kemandirian fiskal Provinsi Bengkulu berada di level 13,69% atau dalam istilah kategorinya sangat rendah. Realisasi belanja APBD Provinsi Bengkulu sampai dengan 30 November 2023 sebesar 9,63 triliun, didominasi oleh komponen belanja operasi sebesar 6,5 triliun. Dengan realisasi belanja daerah sebesar 75,9%, pemerintah daerah perlu juga untuk melakukan akselerasi realisasi belanja di bulan Desember, terutama untuk belanja modal. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, dapat kami laporkan juga terkait perkembangan penyaluran KUR di Provinsi Bengkulu sampai dengan bulan November 2023. Untuk penyaluran KUR dibandingkan tahun 2022, untuk kinerja 2023 ini mengalami kontraksi. Jadi debitur yang tahun 2022 tersalur untuk 66.809 debitur, untuk 2023 hanya tersalur kepada 40.440 debitur. Jadi ada kontraksi 39,47%, dan dibarengi dengan nilainya juga menurun dibanding tahun lalu. Di tahun ini realisasi 2,68 triliun. Dari sisi pemerintah daerah, ini tertinggi penyaluran di Kabupaten Mokomogo, kemudian dilanjut Kabupaten Bengkulu Utara, dan nomor 3 di Kota Bengkulu. Dari sisi sektor yang mengakses KUR, ini yang utama di sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan. Jadi ini lebih banyak ya jumlah debitur 22.628 ini di sektor produksi. Kemudian disusul di sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 12.151 debitur. Dan ini menunjukkan tepat ya, inline dengan arah kebijakan dari regulasi yang ada saat ini dari Kementerian Koordinator Perekonomian. Kemudian dari sisi skemanya, terbesar disalurkan untuk KUR kecil gitu ya, untuk 32.175 debitur dengan total nilai sebesar 1,59 triliun. Disusul skema KUR mikro, ya, kemudian super mikro, dan KUR TKI. Dari sisi pengakses debitur ini juga berbeda dengan tahun lalu. Tahun ini didominasi dari latar belakang pendidikan SMU, ya, disusul dari latar belakang SD lainnya dan juga SME. Selanjutnya kami laporkan juga untuk penyaluran KUR ini masih didominasi oleh Bank Penyalur Bank Rakyat Indonesia yang memiliki kantor cabang atau cabang pembantu unit yang tersebar di wilayah-wilayah kecamatan maupun desa, ya, disusul oleh Bank Mandiri. Dan total untuk Provinsi Bengkulu ada 17 lembaga bank sebagai penyalur KUR. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kami akan report terkait penyaluran ultramikro di Provinsi Bengkulu per 30 November. Berbeda dengan kondisi penyaluran KUR, untuk ultramikro ini cukup mengembirakan, di mana jumlah debitur sudah disalurkan ke 17.339 debitur. Ini meningkat 43,78% dari tahun 2022 di periode yang sama, dengan total nilai penyaluran sebesar 82,287 miliar atau meningkat 41,46%. Tertinggi untuk penyaluran KUR ada di Kota Bengkulu. Jadi Kota Bengkulu kalau KUR-nya di peringkat ketiga, untuk ultramikronya di peringkat pertama, kemudian disusul Kabupaten Bengkulu Tengah dan juga Kabupaten Bengkulu Utara. Jadi kalau melihat perkembangan KUR dan UMI ini, ada dua kabupaten yang konsisten tiga besar, yaitu di Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Utara. Untuk lembaga keuangan bukan bank sebagai penyalur UMI, per penyalur ini didominasi oleh PT PNM, ya, kemudian disusul oleh Pegadaian, kemudian ada PT Usaha Pembiayaan Reliance Indonesia.
Jadi untuk PT Pegadaian ini saat ini dalam rangka pelaksanaan holding dengan BRI fokus pada penyaluran PUR super mikro, sehingga penyaluran UMI oleh PT Pegadaian jauh lebih kecil dibandingkan yang disalurkan oleh PT PNM. Jadi kabar baiknya juga di tahun ini PT PNM mulai melakukan penyaluran ultra mikro di Kabupaten Mukomuko sejak bulan Mei tahun 2023. Ini menjadi perhatian kita semuanya karena belum ada koperasi simpan pinjam atau KSP maupun BUMDes yang menjadi penyalur UMI di Bengkulu. Ini menjadi tantangan dan juga peluang untuk KSP maupun BUMDes yang ada di sini. Penyaluran UMI oleh PT Revi menunjukkan bahwa literasi keuangan pelaku UMKM juga semakin baik di Provinsi Bengkulu. Demikian Bapak Ibu sekalian terkait perkembangan fiskal APBN sampai dengan 30 November tahun 2023. Semoga dengan fiskal yang ada, dengan skema pembiayaan pemerintah bisa digunakan dengan sebaik-baiknya, dengan penuh integritas untuk mempercepat pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Bengkulu. Demikian kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.